guys, balik lagi di channel gue. Jadi kali ini gue bakalan mereview parfum lagi temen, khususnya dari Timur Tengah, Tim Tank. Dan untuk kali ini parfum yang akan gue review yaitu datang dari Paris Corner. Kayak gini teman, Fire Your Desire. So sebelum gue review, gue bakalan menunjukkan dulu first impression gue terhadap parfum ini. So dia datang dengan bentuk kaleng kayak gini teman-teman, boxnya dan lingkar, dia bulat kayak gini. Dan ini juga kaleng. So, untuk botolnya sendiri kayak gini. Sebenarnya untuk parfumnya ini sendiri sebenarnya udah gue pakai sejak lama teman-teman. Cuman baru sekarang gue review pada kalian untuk parfumnya, karena parfum ini sudah gue maserasi sekitar 1 tahun lebih. So untuk wanginya sendiri kayak gimana gue akan review. Untuk karakter aromanya sendiri, parfum itu datang dengan karakter aroma yang manis, bougie dan juga gourmet. Gue bakalan review aja aromanya kayak gimana dan seperti apa. Udah. Untuk aromanya sendiri gue nemu di sini aroma bougie-nya yang lebih tebal teman-teman dibandingkan 1 tahun yang lalu, dimana awal gue dapetin parfum ini. Karena sudah maserasi lebih dari 1 tahun, yang gue dapetin dari aroma yang semakin tebal itu yang gue rasain itu ada pada aroma bougie-nya teman-teman. Dan selain bougie dari aroma konyaknya itu sendiri, gue juga nemuin ya perbedaan wangi yang lebih tebal lagi, yaitu dari cinnamon-nya sendiri. Cuman di sini cinnamon-nya lebih hangat teman, berbeda dengan awal gue dapetin parfum ini. Dia cinnamon-nya masih sedikit agak pedas, tapi di sini pedasnya menjadi hilang, dia menjadi lebih hangat. Masuk ke middle note-nya sendiri teman-teman, gue nemuin aroma di sini aroma pralin dan itu dan juga wangi gula. Dan tetapi untuk gulanya sendiri di sini kayak gue merasa ini tuh kayak brown sugar dan juga pralin yang digabung teman-teman, dan menciptakan wangi yang menurut gue manis tentunya, tetapi ini menjadi ciri khas pada parfum ini teman-teman, selain dia bougie, karena memang ini parfum yang normal. Kesan pada pralinnya sendiri teman-teman dan brown sugarnya itu menurut gue dan di hidung gue ini seperti taburan coklat dengan karamel teman-teman. Dan semakin lama parfum ini bertahan di kulit teman-teman, kalian juga akan menemukan di sini wangi dari kulit kayu oak yang menurut gue ini sangat kering tetapi halus teman-teman, dan juga ada sedikit creamy-nya juga. So ke base note-nya sendiri teman-teman, di sini tuh ada aroma tonka bean, tetapi di hidung gue sih ini lebih mirip ke almond teman ya, kacang almond ya. Wangi tonka bean-nya sendiri atau almond sendiri di hidung gue teman-teman, ini menurut gue memberikan wangi dengan kesan yang lebih elegan lagi, dan juga menurut gue sih lebih deep dan lebih dalam untuk wanginya itu sendiri, disusul dengan aroma yang akan lo temuin nanti setelah semakin lama di kulit lo. Mungkin lo akan ngerasa aroma yang tipis yang muncul dari sandalwood itu sendiri. Dan untuk sandalwoodnya sendiri itu sama seperti kayak wangi parfum dari notes dari oaknya itu sendiri, dia juga kering halus, tapi di sini sangat tipis untuk kita yang atau orang yang belum pernah mencium aroma dari sandalwood, mungkin mereka tidak akan merasakan bahwa di parfum ini ada sandalwoodnya. Tapi untuk gue sendiri, gue bisa mencium aroma dari sandalwoodnya ini karena memang agak sedikit mirip dengan oak, dimana kalau oak dia lebih kering aromanya dan juga agak sedikit basah, tapi sandalwood ini bener-bener kering dan dia aromanya agak sedikit menusuk di hidung. Setelah maserasi selama 1 tahun teman-teman, parfum ini tuh menurut gue di hidung gue dia juga menunjukkan aroma yang cukup tebal, terutama di bagian-bagian bougie konyaknya itu sendiri, dan juga dari cinnamon dan juga dari pralin teman-teman. Serta catatan akhir yang gue terima di hidung gue ini ada aroma vanilanya juga yang lebih tebal. Jadi ini adalah hasil dari aroma yang selama 1 tahun ini teman-teman gue maserasi, ya aromanya yang lebih tebalnya seperti itu tadi, dari konyak yang bougie dan juga ada pralin dan vanilla. Dan untuk SPL-nya sendiri gimana? Nah menurut gue teman-teman, untuk SPL-nya sendiri ini ada peningkatan pada longevity dan projection-nya teman-teman. Dan untuk size-nya menurut gue sih masih moderate ya, tetapi yang gue dapetin dari setelah 1 tahun
maserasi ini dari segi proyeksi itu lu bisa dapetin di sekitar 2 meter teman, bahkan lebih, karena memang sudah maserasi 1 tahun, dimana menurut gue sih molekul-molekul pada si parfum ini sudah matang atau terikat sepenuhnya. Berbanding dengan longevity-nya, dimana longevity-nya sendiri cukup lama, walaupun menurut gue sih tergantung skin chemistry, karena ini parfum, dimana parfum itu menurut gue sih sangat subjektif teman. Itu akan tergantung dengan kulit kalian, skin chemistry kalian. Semakin kalian berkeringat, maka parfum itu akan semakin menguap. Tetapi di kulit gue, walaupun gue berkeringat, entah kenapa parfum mungkin di kulit gue mampu mempertahankan aroma itu justru malah lebih lama teman-teman. Karena untuk longevity-nya sendiri di parfumnya ini di kulit gue itu bisa bertahan sampai 7-8 jam. Kalaupun gue spray itu di baju atau dikombinasikan antara kulit dan baju, itu bisa lebih lama lagi, terutama di baju ya. Untuk di baju gue kemarin spray dari pagi teman-teman, dari jam 8, karena gue indoor ya, tidak jarang keluar rumah, dan gue mencoba di indoor dalam rumah. Dari jam 8 itu gue masih mencium aromanya sampai di jam 5 sore teman-teman, walaupun sudah sedikit tipis ya aromanya untuk di baju. Dan untuk situasi pemakaiannya sendiri parfum ini gue sih menyarankan pada kalian pakainya sore ke malam hari ya teman-teman. Dan kalau kalian ingin menggunakan parfum ini di siang hari atau pagi, gue sih menyarankan kalau memang cuacanya dingin, hujan, dan lu bekerja di indoor ataupun tidak kemana dan indoor, mungkin ini akan cocok juga teman-teman. Dan untuk pemakaian malam hari sih, gue sih sangat menyarankan parfum ini tuh ketika lo pergi hangout keluar dengan teman-teman lo, atau nongkrong, atau lu date dengan pasangan lu. Kesimpulan yang gue berikan pada parfum ini teman-teman, jadi itu bukanlah salah satu parfum yang versatile menurut gue. Jadi karena memang parfum ini akan sangat baik dan bagus digunakan di malam hari, terutama dalam acara-acara formal ataupun non formal teman-teman. Menurut gue sih ini sangat cocok ya teman-teman. Soalnya secara keseluruhan mungkin gue menjelaskan bahwa parfum ini tuh, walaupun banyak sekali parfum yang serupa seperti ini, dimana ini adalah parfum dupe atau clones dari originalnya, yaitu Kilian Angelser. Tetapi untuk seri sense dan pendekatan DNA-nya sendiri, menurut gue sih ini cukup membuat parfum ini memuaskan teman-teman ya, dari sisi aroma dan juga ketahanannya untuk yang sekarang menurut gue cukup bagus. Dan ini gue merekomendasikan pada teman-teman kalian semua, kalau memang ingin menggunakan parfum yang bougie dan juga gourmand dan manis, dan mencari parfum yang manis untuk di malam hari, di acara-acara, dan untuk penggunaan acara-acara penting, atau sekedar untuk menikmati aroma yang berbeda daripada parfum yang lain, mungkin ini akan cocok pada kalian. Tetapi jika kalian masih ragu sih, gue sih sangat menyarankan untuk kalian beli dikennya dulu atau pialnya itu sendiri, dimana biar lo tidak merasa dirugikan, karena gue memberikan konten ini secara terbuka dan jujur aja kepada kalian, bahwa aromanya yang memang di hidung gue ini sangat manis, tentunya bougie juga, dimana walaupun banyak sekali orang yang suka ya dengan aroma kayak gini, tetapi setiap hidung pasti akan berbeda-beda bagaimana cara mereka menilai sebuah parfum itu sendiri. So itu aja kesimpulannya dari gue teman-teman. Terima kasih udah tonton channel gue.